Halo semuanya, jadi hari ini aku mau ngajari kalian semua ya tentang penalaran matematika untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2025. Bertahan, aku iki penakluk dunya, kowe yo kudu iso. Nah, untuk ngajar hari ini itu aku bakal pakai soal-soal dari kitab UTBK SNBT by Ruang Guru. Soalnya di sini tuh ada beberapa bagian ya atau beberapa soal DE itu adalah hasil dari modifikasi atau bahkan soal asli ya dari UTBK SNBT beberapa tahun sebelumnya. Jadi menurutku itu bisa jadi bahan yang tepat untuk belajar bersama-sama. Oke, kita langsung aja masuk ke soal-soalnya ya. Jadi hari ini aku bakal ngajari kalian semua itu aljabar, pengukuran, dan geometri. Tapi kita ngerjain beberapa soal aja. Dan nggak ke ngajari, tapi lebih ke kita belajar sama-sama teman-teman. Oke, kita masuk ke soalnya ya. Apa pakai kacamata ya? Kacamata ya, jadi lucu. Kita akan kerjakan dari nomor 9 ini ya. Soalnya cukup menarik. Jadi ada beberapa informasi yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Diketahui tinggi kerucut pasir A sama dengan 2 kali radius alasnya. Jadi tinggi kerucut A sama dengan 2 kali dari radiusnya. Kemudian tinggi kerucut pasir B sama dengan 3/2 dari radius alasnya. Nah, jarak antara titik P dan P2, P1 dan P2 adalah 5 cm jaraknya ya. Atau mungkin bisa dibilang nanti aja wis. Ya wis, sekarang kita ngerjakan nomor 9 dulu. Saat radius alas tumpukan pasir B sama dengan X meter, volume tumpukan pasir B adalah berapa? Nah, teman-teman, jadi untuk mengerjakan SBMPTN ya pasti kita harus tahu rumus-rumus dari bangun datar atau bangun apa ya? Kita harus tahu rumus luas ya dari persegi, misalnya persegi panjang atau segitiga, lingkaran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan volume. Kalau kita ketahui radius alas tumpukan B adalah X meter, berarti volumenya berapa? Rumus dari volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat dikali tinggi, ya kan? Berarti sepertiga pi r kuadrat, alasnya itu adalah x kuadrat, tingginya adalah ini ya, 3/2 dari alasnya. Berarti 3/2 dari r. R itu x. Langsung aja kita ganti. Ya kan? Berarti ini tinggal kita coret. Berarti luas volume kerucut B adalah setengah pi X pangkat 3 meter pangkat 3. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Tuh, gampang ya. Tinggal dicoret-coret aja sebetulnya. Kita masuk ke soal nomor 10 ya teman-teman. Saat R1 sama dengan R2, yaitu 2 meter, jarak antara kedua puncak tumpukan pasir berapa? Jadi yang ditanya adalah ini kan tumpukan A, ini tumpukan B ya. Terus jarak ini ke sini. Jadi kita tarik garis. Berapa jaraknya? Sedangkan informasi yang kita peroleh, titik tengahnya P1-nya dengan P2-nya itu adalah 5 meter ya. 5 meter, 5 cm. 5 meter ya kan? Nah, gimana caranya teman-teman ngerjainnya? Gampang banget. Caranya itu gini. Kita kan tahu ya, P1 ini punyanya A. Nah, tingginya itu adalah berapa? HA tinggi kerucut A sama dengan 2 kali RA. Berarti ini tingginya itu adalah 4 meter, ya kan? Sedangkan ini itu berapa? 3/2 dari 2, berarti 3 meter, ya kan? Nah, kemudian tinggal kita tarik garis imajiner. Ini adalah 5 meter, ya kan? Sedangkan ini adalah 1 meter. Karena ini kan 3 meter. Sampai ke sini itu 3 meter. Ya kan? Sisa niki adalah 1 meter. Berarti berapa jaraknya? Ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras.
di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, lalu kita akar. Berarti C kuadrat sama dengan, berarti C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Maklum wis suwe gak sekolah. A kuadrat itu berapa? 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 26. Jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Gampang banget toh, misalnya tak ajariku. Kita masuk ke nomor 11 dan 12 ya, karena gampang. Nomor 11. Jika R1 sama dengan R2, maka perbandingan antara H2 banding H1 sama dengan berapa gitu ya. Soal ini tuh juga gampang banget, teman-teman. Jadi yang ditanya adalah H2 per H1 ya. H2 per H1. H2 itu berapa? H2 itu HB. HB itu kan 3 per 2 dari R. R-nya kan sama, jadi kita tulis R atau I. HA itu 2 kali R, berarti 2R gitu kan. Berarti H2 per H1 sama dengan, ini turun. Jadi 3 per, ya kan? 3 per 4. Ini karena kita coret. Jadi H2 banding H1 adalah 3 banding 4. Gampang banget toh. Kayak ngene masukkan gak iso. Oke, baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 12. Jika H1 sama bagi H2, jadi semuanya diubah dalam bentuk pecahan. Sama dengan 3 per 2, maka R1 banding R2 sama dengan berapa? Nah, teman-teman, kita itu udah dapat informasi ini. HA sama dengan 2 kali RA. HA sama dengan 2 kali RA. Berarti RA adalah berapanya HA. Kalau kamu punya 1 HA sama dengan 2 kali RA, berarti RA ini dipindah ke sini, berarti setengah dari RA. Gitu ya. Setengah dari HA. Begitu juga dengan HB. HB tinggi B sama dengan 3 per 2 dari RB. Berarti RB sama dengan 2 per 3 dari tingginya. Ya kan? Wis toh, sini nakon. Sekarang ditanya R1 per R2 sama dengan berapa? Langsung masuk lagi, lebokno. Kamu masukkan setengah HA per 2 per 3 dari HB, ya kan? Gitu. Nah, sekarang ada informasi ini. H1 per H2 sama dengan 3 per 2. Berarti ini kerjakan dulu. Ini mbok kerjakan sik. Jadinya itu 3 per 2. Berarti 3 per 4 dikali 3 per 2. Berarti jawabannya adalah 9 per 8. Jawabannya adalah yang A ya. Gampang kan? Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 13 ya, teman-teman. Soal nomor 13. Jika pasir dituang dengan laju volume yang sama, saat kedua tumpukan pasir bertemu, jarak antara pertemuan tersebut pertama kali terhadap titik P1 adalah berapa? Jadi ini kan tadi ya dijelaskan, ini adalah P1, titik ini adalah P2. Tumpukan pasir, jadi ceritanya kan pasir tadi kan dituangkan. Kemudian mereka itu bertemu tepinya. Kedua tumpukan pasir itu bertemu. Nah, ditanya jarak titik pertemuan ini terhadap P1. Lah, ini gampang banget. Karena apa? Karena ini itu kan R1, ini kan R2, ini H1, ini H2. Jadi yang ditanya adalah R1 itu berapa? Itu kan? Gampang pol. Nah, teman-teman, karena dia bilang gini, pasir dituang dengan laju volume yang sama, ya kan? Berarti itu kita anggap volume dari kerucut pertama dan yang kedua ini sama. Ya, jadi volume kerucut pertama dengan volume kerucut kedua itu sama. Rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Ini R1, ini T1 ya. Tingginya itu dinyatakan dalam H ya. Jadi ya wis langsung tak ubah H1 sama dengan 1/3 pi R2 kuadrat H2. Gini ya. Nah, ini kita coret. Kemudian pi-nya juga kita coret. Wis toh. Nah, sekarang ini kan gini ya, ada petunjuk ini ya. Jarak P1 ke P2 itu 5 meter.
Jadi jarak P1 ambil P2 ini 5 meter. Berarti apa informasi ini? Maknanya apa ini? Maknanya apa informasi ini? Hah? Jawab, yang di rumah jawab. Baiklah, betul. Berarti jarak R1 ditambah R2 itu adalah 5 meter, ya kan? Karena ini ke sini kan R1 tambah R2, ini kan ditulis 5 meter. Gampang banget kan? Nah, sekarang kita jabarkan R1 kuadrat, ya toh? H1 itu adalah 2R1 sama dengan R2 kuadrat. R2 kuadrat, jadi kita kan mau yang dicari itu kan R1, ya kan? Yang kita ubah R2 jadi R1. Caranya gimana? R2 adalah 5 meter dikurangi R1, ya kan? Berarti 5 dikurangi R1 kuadrat. H2 ini berapa? H2 adalah 3/2 dari R kedua. Sedangkan R kedua adalah 5 dikurangi R1. Ya, ngerjakan aku sing cepet aja kesuwen. Lanjut, 2R1 pangkat 3, ya kan? 2 dikali R1 kali pangkat 3 sama dengan ini berapa? 25 dikurangi 2R1 kuadrat. 2R1 sorry. Berapa? Ya, kalau misalnya kamu punya A min B kuadrat, jadinya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya kan? Kalau kamu punya A plus B kuadrat, jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, gampang banget. Ini harus kalian tahu kalian mau UTBK SNBT. Wes ya, gini kan? Sudah, gini kan teman-teman. R1 berarti kan 2R pangkat 3 sama dengan, ini kan hal yang sama. Ini sama ini itu kan hal yang sama. Ya kan? Donat dikali donat, ya donat pangkat 2. Ya kan? Donat kuadrat dikali donat sama dengan donat pangkat 3. Anggap ini donat kuadrat kali donat, berarti 3/2 donat pangkat 3. Donatnya gantiin sih, jadi sing asli sih. Berarti donat pangkat 3, ya kan? Gampang banget. Wes. Sekarang kita akan berusaha menyederhanakan ini. Coba sih semuanya tak kali ambil 2. Kalau yang kiri dikali 2, yang kanan juga harus dikali 2. Itu berarti berapa? 4R1 pangkat 3 sama dengan 5 minus R1 pangkat 3. Kenapa tak kali 2? Supaya ini hilang. Ngerti? Oke, sekarang berarti berapa? R1 pangkat 3 per, ini tak pindah ke sini. 5 min R1 pangkat 3 sama dengan 3/4, gitu kan? Tapi kan kita nyari itu R1, bukan R1 pangkat 3. Berarti ini tak akar pangkat 03, ini juga tak akar pangkat 03. Ya kan? Berarti berapa ini? Berarti ini R1 per 5 min R1 sama dengan akar gini 3, ya kan? Nah, sudah, sekarang hampir selesai kita. Tapi gini, pertanyaannya adalah gini teman-teman. Pilihan soalnya itu koyo apa sih? Jadi kita ngerjain soal itu harus kita cocokkan dengan pilihan dari opsinya, apalagi kalau pecahan-pecahan. Nah, di sini itu ditunjuk ya, ada pilihannya itu adalah akar pangkat 3 dari 6, sedangkan ini bukan 6. Berarti kita kalikan ini dengan 2, yang bawah juga dikali 2. Boleh nggak? Boleh, ya toh. Setengah kali 2 kali 2. Ini kan podo 2/4 kan nilainya podo setengah. Ya kan? Boleh dong. Berarti gini, R1 per 5 min R1 sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 6/8. Ngerti? Sekarang gini. Akar pangkat 3 dari 8 kan 2. Berarti R1 per 5 min R1 sama dengan akar pangkat 3 dari 6 dibagi dengan 2. Jadi 2R1 sama dengan akar pangkat gini ya, 5 min R1. Ya kan? Nah, sekarang kita mengeluarkan ini. Jadi 2R1 sama dengan gini kan? Dikali 5 dikurangi akar 6
Ini kan R1 ya kan? Nah sekarang kita pindah ke sini. Jadi 2R1 ditambah akar pangkat 6 akar pangkat 3 dari 6 R1 sama dengan 5. Ini kan? Nah sekarang kita buat R1 ini jadi mengelompok. Caranya bi? Oh ya. Jadi R1 2 tambah akar pangkat 3 dari 6 sama dengan 5 akar pangkat 3 dari 6. Berarti R1 sama dengan 5 akar pangkat 3 dari 6 per 2 plus akar pangkat 3 dari 6. Jawabannya apakah sudah ada? Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Gampang banget toh. Lek tak ajariku semua pasti gampang ya. Tapi rada mumet ae ya wis. Siang. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya ya. Tadi sedang kerucut sudah. Kita sekarang akan mengerjakan soal nomor 17 sampai 20. Di sini ada informasi terlebih dahulu yang kita harus tulis, yaitu suatu wadah tanpa tutup berbentuk balok. Luas alasnya adalah min X plus 10 plus 24 per X, ya kan? Cm kuadrat. Dan tingginya adalah X cm. Oke ya, sudah dapat informasi ini. Sekarang nomor 17. Volume wadah tersebut ketika tingginya adalah 7 cm adalah, jadi T sama dengan 7 cm, volumenya berapa? Ya kan? Nah, gini loh caranya tuh gini ya, gampang banget. Kamu luas alas dikali tinggi ya, balok itu kalau volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Berarti panjang kali lebar itu jadi luas alas. Ini kan luas alasnya. Berarti minus X plus 10 plus 24 per X dikali dengan X, ya kan? Jadi ini berapa kali masuk? Min X kuadrat plus 10X plus 24. Ya, volumenya. Ini kayaknya juga penting untuk di soal-soal selanjutnya. Jadi volumenya kita tulis aja min X kuadrat plus 10X plus 24. Ya kan? Oke. Nah sekarang langsung aja kita masuk. No, tinggi ini piro? 7 cm. Berarti minus 7 kuadrat minus 49. Ditambah 10 kali 7 piro? 70. Ditambah 24. Berarti berapa? 21 tambah 24, 45 cm pangkat 3. Gampang banget ya. Lek aku sing ngajar ya gampang ya. Baiklah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lah, tadi kalau mau tak hitung sih, Kak, boleh nggak? Langsung luas alas kali tinggi, masuk ke 77. Boleh, tapi kan lama. Minus 7 ditambah 10 ditambah 24 per 7. Baru bawa kali 0 lagi 7. Lama, mending langsung carikan. Oke ya. Ini informasi awal 2 ini, volumenya kita dapat dari mengkalikan luas alas dikali tinggi. Karena balok ya. Wes. Sekarang nomor 18. Jika volumenya adalah 40, maka tinggi wadah yang mungkin adalah berapa? Ya, sebenarnya gampang banget. 40 sama dengan, makanya volume tak tuliskan karena banyak sekali soal-soal yang minta volumenya. Plus 10x plus 24. Ya, kita geser semuanya ke sini. Jadi x kuadrat minus 10x minus 24 plus 40, ya kan, sama dengan 0. Nah kita cari x kuadrat minus 10x plus 16 sama dengan 0. Wes, ini tinggal kalian cari nilai x-nya. Berarti berapa ini? Ayo. Berapa? Sebentar ya. Oh 16, sorry. Berarti ini adalah x minus 8 X minus 2. Berarti tinggi yang mungkin adalah 8 cm atau 2 cm. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Ini gimana caranya? Kayak gini. Ya. Itu kamu belajar sendiri. Nanti tak bahas di bagian selanjutnya. Volume wadah akan maksimum ketika tingginya berapa? Ayo. Volumenya maksimum ketika tingginya berapa? Nggak tahu. Tapi kamu lihat di sini, volumenya itu rumusnya apa? Minus x kuadrat plus 10x plus 24, ya kan? Ini adalah persamaan
kuadrat. Dengan A sama dengan minus 1, B sama dengan 10, C sama dengan 24. Ya kan? Nah, karena A-nya itu minus, berarti grafiknya itu gambar gini atau gini? Ayo, jawab. Volume wadah, apa jenenge? Volume wadah akan maksimum ketika tingginya berapa? Ayo, jawab. Volume wadah akan maksimum ketika tingginya titik baliknya ya, gitu ya. Karena A-nya itu kurang dari 0, maka yang ini. Kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya itu kayak gini. Lah karena grafiknya itu yang ini, berarti titik maksimum ini loh, titik balik itu akan jadi titik maksimum dari volume itu. Ngerti ya? Jadi kamu kerjakan aja. Titik puncak itu XP, titik puncak sama dengan apa rumusnya? Min B per 2A. Jadi kayak gini tuh kalian harus tahu. Min B itu berapa? B nya 10, A nya berapa? Minus 2. Karena 2 kali minus 1 ya kan, coret minus C. Jadi jawabannya adalah 5. Boleh nggak sih ini nyoba-nyoba? Boleh, tapi nanti waktumu itu habis gitu loh. Terus belum tentu yang tingginya tinggi menghasilkan volume yang besar. Karena dari persamaan ini loh, lihat kan. Ini kan gede sih. Ini like rolos apa nggak tambah minus karuan? Apa 20? Apa nggak tambah minus? Ya kan? Jadi kalau kalian hafal, kalian nggak usah nyoba semua. Kalau kalian nggak hafal ya kalian coba satu-satu. Jangan lupa kalau kalian nggak percaya cekin dewe ya, yang mana yang lebih besar, apakah tinggal 5 atau 10 atau 12 gitu. Oke guys, kita masuk ke soal terakhir. Volume wadah jika tingginya T adalah 48 cm. Volume ketika tingginya T adalah 48 cm. Volume wadah jika tingginya T plus 1, maka volumenya adalah 45 cm. Angka 3. Volume wadah jika tingginya T per 2 cm adalah, jika tingginya T per 2 adalah berapa? Ya kan? Berapa? Nggak tahu, coba kita lihat. Min T kuadrat, ya kita masuk tinggi ini ke sini. Karena T sama dengan X cm, berarti min T kuadrat ditambah 10T ditambah 24 sama dengan 48, ya kan? Nah sekarang kita pindahkan ke sini. Jadi aku itu lebih seneng ini tuh jadi positif. Yang kuadrat ini jadi positif. T kuadrat minus 10T minus 24. Ini kan jadi minus, tapi tak pindah no. Maksudnya tak no. Nah, jadi 48, ya kan? Sama dengan 0. Berarti T kuadrat dikurangi 10T ditambah 24 sama dengan 0. Berarti berapa? Ayo. Tak kasih waktu 10 detik. Ini 6, ini 4 ya. Berarti T sama dengan 6, T sama dengan 4. Yang mana? 6 atau 4? Ya kan? Nggak tahu. Berarti kita harus cek. Ini kan ada dikasih tahu lagi, satu lagi. Berarti ini T plus 1 kuadrat, ya kan? Plus 10 T plus 1 kuadrat, enggak, ditambah 24, volumenya jadi 45, ya kan? Ini, jabarkan ini jadi minus T kuadrat dikurangi 2T dikurangi 1 tambah 10T ditambah 10 ditambah 24 dikurangi 45 sama dengan 0. Kerjakan ini. Minus T kuadrat ditambah 8T, ya kan? Ditambah piro? 34 kurang 45 minus 11 minus 12 ya. Baiklah. Minus 12 sama dengan 0. Ya kan? Nah, aku kan lebih senang T ini tak buat yang kuadrat tuh jadi positif gitu loh. Jadi tak kali minus 1 T kuadrat minus 8T ditambah 12 sama dengan 0. Gampang banget. Yang ini berapa T ini? Ayo. Ini minus 6, ini minus 2. Ya kan? Berarti T sama dengan 6.
Atau T sama dengan 2. Ya, yang memenuhi dong yang mana? Yang 6 ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya volumenya berapa kalau T ini itu T per 2 gitu. Berarti volumenya itu T dibagi 2, berarti kalau misalnya nilai T sama dengan 3 cm. Volumenya adalah minus 3 kuadrat ditambah 10 kali 3 ditambah 24. Berapa ini? Minus 9 ditambah 30 ditambah 54. Berapa ini? Aduh salah. Ditambah 24. Berapa ini? 54 dikurangi 9. Jawabannya adalah 45 cm kuadrat. Sekian pelajaran hari ini, karena aku sudah capek dan soalnya itu masih banyak sebetulnya. Jadi nantikan terus video-video belajar bareng Maxwell. Hashtag apa nggak tahu nanti. Tunggu tak pikir dulu. Oke, dadah, kamsia.